Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah di video kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk materi fikih kelas 10 bab 1. Judulnya adalah konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Pada video pertama ini, Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu fikih, kemudian syariah Islam, kemudian apa perbedaan fikih dengan syariah, berikutnya sumber hukum fikih, serta seperti apakah sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa. Dan sebelum belajar, Bapak tekankan kepada kalian ya, untuk mengikuti video ini dengan seksama, dengarkan penjelasannya. Jika ada yang kurang difahami, boleh ditanyakan, baik via WhatsApp group ataupun di Japri langsung ke Bapak. Dan sebelum video ini, Bapak sudah memberikan PowerPoint atau PPT bahan ajar untuk kalian catat. Ya, sehingga apa yang kalian catat ini penjelasannya di video ini sehingga bisa kalian integrasikan antara catatan kalian materi yang sudah Bapak share di sebelumnya, di minggu sebelumnya, dengan video penjelasannya hari ini. Baik, langsung saja ya. Konsep fikih dalam Islam. Peta konsepnya dalam materi bab 1 ini ada paling tidak 4 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, fikih dalam Islam, meliputi definisi fikih secara bahasa, secara istilah. Berikutnya yang kedua adalah syariah Islam. Apa itu syariah? Ya, siapa syari? Apa perbedaan fikih dengan syariah? Berikutnya adalah sumber hukum fikih, dari mana sumber hukumnya. Kemudian seperti apakah sejarah perkembangan dari masa ke masa, dari mulai periode kenabian atau periode risalah, kemudian ke Khulafaur Rasyidin, ke Umayyah, Abbasiyah, mulai masa pertumbuhan, perkembangan, Tarzi sampai pada masa kemunduran, ya seperti itu. Yang pertama, fikih dalam Islam. Pengertian fikih. Apa itu fikih? Secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab kata fakiha yafqahu fikhan, yang memiliki dua makna. Yang pertama, mengerti secara langsung atau sekedar paham saja, al-mujarradul fahmi. Yang kedua adalah memahami atau mengerti secara mendalam dan lebih luas, yakni al-fahmud daqiq. Gitu ya. Jadi ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillaha yufaqihu fiddin." Ada kata yufaqihu. Bilang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman fikih, faham, memberikan pemahaman dalam bidang agama. Jadi di antara ciri bahwa Allah menghendaki baik kepada suatu orang itu adalah ia faham tentang agama. Faham, fikih itu artinya paham. Secara etimologi atau secara bahasa. Sementara secara istilah atau terminologi, secara term, ya, istilah syariat ini memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda. Di antara para ulama banyak sekali rumusan-rumusan secara istilah, ya, tergantung mungkin persepsi, tergantung pemahaman, keilmuan, serta dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Di sini Bapak akan mengungkapkan beberapa definisi dari beberapa tokoh, dari beberapa ulama tentang fikih secara terminologi. Yang pertama menurut Abu Hanifah, ya, Imam madhab fikih yang pertama Abu Hanifah. Itu kan ada Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, ketiga Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Abu Hanifah, ya,
Fikih itu adalah mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajiban. Itu menurut Abu Hanifah. Sementara yang kedua menurut Imam Al-Amidi mengatakan fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat. Ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis, ya, yang bisa dikatakan perbuatan sehari-hari, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci min adillatihat tafsiliyah. Ini yang mungkin banyak diadopsi dan banyak dipergunakan oleh para ulama. Jadi definisi yang diambil dari Imam Al-Amidi, yakni ilmu tentang hukum syariat, al ilmu bil ahkami syariah, ya, al amaliyah yang bersifat praktis, kemudian yang diambil min adillatiha tafsiliyah dari dalil yang bersifat terperinci, yang tafsili gitu ya. Hmm. Uh, Yasduru anha al-af'aliyah min adillatiha tafsiliyah. Berikutnya yang ketiga adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ya, jadi ilmu syariat, ilmu tentang hukum syariat yang ada kaitannya dengan masalah ibadah dan muamalah. Ya, ibadah juga ada ibadah yang bersifat mahdhah, ada yang bersifat ghairu mahdhah, dan ada juga yang bersifat muamalah, jadi hubungan sesama manusia. Yang keempat, ilmu tentang hukum syariat sama ya, jadi al-amidi. Kemudian yang ketiga serta keempat ini ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Jadi dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ini saling melengkapi, ya. Jadi saling menggenapkan dari beberapa aspek dan beberapa peninjauan. Yang jelas mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa fikih ini adalah ilmu tentang hukum syariat, ya. Jadi bukan ilmu tentang hukum apa fisika, matematika dan sebagainya, tapi hukum syariat yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Syariat, syara itu kan syariat undang-undang. Pembuat undang-undangnya asyarinya adalah Allah dan Rasul. Kemudian kaitannya adalah dengan hal-hal yang bersifat praktis, yang bersifat keseharian, yang bersifat ibadah, kemudian muamalah, kemudian ada kaitannya juga dengan perbuatan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Itulah beberapa definisi fikih secara istilah menurut para ulama. Berikutnya yang kedua adalah ruang lingkup fikih. Apa saja sih yang ada di dalam fikih itu? Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah balikun aqilun salimul khasih. Artinya seorang yang sudah dibebani, mukallaf itu kan dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik. Misalnya secara usia dia sudah 15 tahun kalau laki-laki, perempuan sudah haid misalkan. Kemudian berakal, artinya dia bukan orang gila. Kemudian mulus panca inderanya terutama pendengaran yang paling pokok. Kemudian sampai dakwah kepadanya. Jadi ada yang mengajarkan Islam kepadanya. Artinya kalau orang Papua yang di pedalaman sana tidak ada yang mengajarkan tentang Islam, maka dia bukan mukallaf. Atau misalkan ada di pedalaman Kalimantan kan suatu suku yang hidup di hutan, yang tanpa pakai busana, mungkin hidupnya dengan binatang, mereka tidak tahu bahasa manusia, apalagi meskipun keberadaannya hari ini di zaman modern, tapi kalau tidak tersentuh dengan dakwah, tidak ada yang mengajarkan Islam kepada mereka, maka mereka bukan mukallaf, maka tidak dibebani syariat, tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Dan tentu saja dia adalah seorang muslim. Artinya kalau non muslim maka tidak termasuk mukallaf, tidak terbebani untuk ininya. Cuma ya tanggungnya di akhirat itu kan ada mukmin atau muslim, ada kafir. Artinya kalau tidak termasuk muslim maka ya ada ancamannya. Nah, ya, seperti itu. Nah, ruang lingkup fikih ini kalau dirinci ini ada dua. Yang pertama ada hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliknya Allah, bertalian dengan ibadah. Kemudian hukum yang berkaitan dengan muamalah, yakni hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik pribadi ataupun kelompok. Jadi ada dua, ada yang bersifat vertikal kepada Allah, bersifat ibadah, ada yang bersifat horizontal, yakni hubungan sesama manusia atau muamalah. Ya, misalkan jual beli dengan tetangga dengan apa itu kan sifatnya muamalah. Ya. Berikutnya B syariah Islam. Apa itu syariah?
Secara etimologi atau bahasanya berarti jalan lurus yang harus diikuti. Jalan lurus yang harus diikuti secara bahasa. Sementara secara terminologi atau secara istilah syariah, syariah adalah hukum-hukum dan aturan Allah. Tadi Bapak sampaikan di awal ya, sejenis undang-undang kalau di negara kan ada undang-undang begini-begini harus diikuti. Ada rambu-rambu, misalkan lalu lintas lampu merah harus berhenti, lampu hijau berangkat, lampu kuning siap-siap. Itu kan aturan, itu undang-undang. Nah, Allah pun punya rambu-rambu, ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang ditetapkan bagi hambanya, bagi kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk diikuti. Kalau tidak mengikuti undang-undang, maka bisa celaka. Misalkan lampu merah harus berhenti, kita menerobos, bisa saja kita ditabrak oleh orang. Nah, Allah misalkan melarang ada lampu merah untuk melakukan mabuk, kita malah mabuk bisa celaka, misalkan jatuh atau ditabrak di jalan dan sebagainya. Allah melarang zina, kita malah melakukan zina, bisa saja celaka. Jadi kalau melanggar aturan syariat atau melanggar aturan Allah, maka bisa saja kita masuk pada hal yang mencelakakan. Maka yakini apa yang Allah halalkan, Allah yang Allah wajibkan ada manfaatnya apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang itu ada mudaratnya. Gitu ya. Nah, syariah Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah. Sehingga terwujud interaksi sosial yang baik, syariah Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam untuk mewujudkan lingkungan alam yang bersahabat dan lestari. Jadi syariat Islam ada yang mengatur hubungan kita dengan manusia lain, ada yang mengatur hubungan antara kita dengan alam. Jadi komprehensif begitu ya. Kemudian prinsip-prinsip syariah Islam yang pertama itu tidak memberatkan. Agama Islam ini tidak memberatkan. Inna dina yusrun walan yusaddadina ahadun illa galabahu fasaddidu wa qaribu kan gitu. Nabi bersabda, agama ini sebetulnya mudah, tidak memberatkan. Ya. Kita sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Kalau nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Nggak bisa berbaring, silahkan dengan isyarat. Dia tidak memberatkan. Ya, begitu. Kemudian menyedikitkan beban yang asalnya banyak, kalau tidak sanggup bisa disedikitkan. Misalkan beban banyak, misalkan Allah mewajibkan kepada kita tentang zakat, tentang puasa. Tetapi prinsip syariat Islam itu tidak memberatkan, juga menyedikitkan beban. Ya, nanti kalian bisa baca-baca lebih lengkap lagi, baik di LKS ataupun di sumber lain. Ya, contoh-contohnya banyak sekali. Kemudian berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi Allah ketika menetapkan suatu hukum itu tidak sekaligus, tapi melihat situasi dan kondisi. Salah satunya adalah ketika Allah menetapkan haram hukumnya minum khamr, itu kan tidak sekaligus di Al-Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama Allah menyebutkan, misalkan dalam khamr itu ada manfaatnya, ya. Jadi ada manafi'un linnas, tetapi madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, kemudian di tahap berikutnya, tahap yang kedua, Allah mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, ya, sehingga kamu sadar terlebih dahulu. Jadi belum ada larangan sampai pada tahapan ketiga tegas di Al-Qur'an innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamr setelah itu adalah perbuatan najis, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi. Baru ada pengharam. Jadi ada at-tadarruz fit tasyri', ada kebertahapan dalam penetapan hukum. Berikutnya yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Tentu syariah Islam itu untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk memadaratkan. Semua yang Allah atur dalam Al-Quran, dalam undang-undang Rasul SAW, itu adalah untuk kemaslahatan kita semua. Maka tadi Bapak sampaikan, semua yang Allah tetapkan dalam syariat itu adalah untuk kemaslahatan kita. Yakini hal seperti itu. Apa tujuannya? Nah, maka syariah tujuannya ada 6. Di sini tuliskan ya. Ada 5, ada hibdul din, ada hibdul nafs, ada hibdul akli, hibdul nasal, kemudian hibdul mal. Jadi ada menjaga agama. Allah memberikan syariat kepada kita tujuannya supaya agama kita terjaga. Kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Allah melarang zina ya supaya memelihara keturunan. Ya, kemudian memelihara harta, dan kita menjaga harta kita dari orang yang mencuri, kemudian kita mati bisa mati syahid dan sebagainya. Gitu ya. Apa persamaan dan perbedaan syariat dengan fikih? Persamaan antara syariat dan fikih adalah
Syariah merupakan ajaran Allah yang berasal dari Allah yang meliputi Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Sementara fikih merupakan ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber dari pemikiran para ulama dan ahli fikih yang merujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Jadi kalau syariah itu berasal dari Allah, Rasul, ya Muhammad, hadis. Sementara fikih itu berasal dari para ulama, tetapi pemikirannya bersumber dari tetap dari Al-Quran, dari hadis juga, begitu ya. Nah, jadi keduanya merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta memiliki fungsi yang sama, itu sebagai pedoman hidup manusia menuju jalan yang benar. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel perbedaannya. Kalau syariah itu bersifat qat'i, ya, atau pasti. Kemudian fikih itu bersifat dugaan. Jadi kalau syariah itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Begitu ya. Kalau fikih itu bersifat dugaan, artinya memang karena bersumber dari para ulama, jadi itu kan zon, tidak yakini sampai 100%. Kalau qat'i itu 100%, kalau dugaan itu bersifat 75%. Jadi sasaran bisa kemungkinan benar, bisa saja misalkan ada yang kemungkinan salah. Dalam hasil istihad dalam fikih itu kan. Ada shawab, ada khata dalam fikih. Jadi ada benar, ada salah. Kalau dalam syariah itu sudah hak, sudah pasti akan kebenarannya. Dan yang kedua, syariah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan dari keduanya. Sementara fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran. Jadi secara sumber berbeda. Kalau syariah itu dari Allah, dari Rasul. Kemudian kalau fikih itu dari para ulama, ya, dan juga ahli fikih, tetapi memang masih merujuk pada Al-Quran. Misalkan ya, tentang hukum rokok. Di syariah di Al-Quran tidak ada hukum rokok. Nah, maka para ulama fikih beristihad tentang hukum rokok. Nah, ini kan dari para ulama. Nah, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran. Misalkan di Al-Quran adalah tulikum la tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah sampai kalian mengasungkan diri itu terhadap kecelakaan. Dalil umum. Maka para ulama beristihad dari itu, misalnya, sehingga para ulama mengharamkan rokok, misalkan salah satunya. Nah, tapi kan masih banyak yang tidak mengharamkan. Gitu. Jadi ada perbedaan pendapat dalam misalnya. Tapi ada fatwa misalkan di MUI yang mengharamkan rokok. Misalkan. Nah, itu kan bersifat dugaan. Dan kalau fatwa itu kan kadang tidak mengikat. Diikuti silahkan, nggak diikuti pun tidak jadi masalah. Seperti itu. Kalau dalam masalah fikih. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran wajib jelas harus diikuti. Kata Al-Quran, sholat wajib, ya sudah, laksanakan kewajiban. Misalkan nggak mau, nggak bisa. Itu sudah qat'i kan. Ya, sumbernya jelas dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hukum syariah itu hanya satu universal, tapi harus ditaati oleh semuanya. Sementara fikih itu bisa berbagai ragam cara pelaksanaannya. Memang ada perbedaan, ya tidak karena bisa beragam cara pelaksanaan dalam masalah fikih berbeda dengan syariah yang sudah harus seperti itu secara universal. Dan yang keempat, syariah itu tidak ada campur tangan manusia dalam penetapan hukum, hanya Allah dan Rasulnya. Tentang penetapan hukum wajib ini haram. Sementara kalau fikih itu ada campur tangan manusia. Jadi adanya proses ijtihad. Maka oleh karena itu tidak salah kalau dalam penjelasannya Fathih Ad-Dawi ini mengatakan bahwa syariah itu selamanya bersifat benar. Yang namanya syariah itu pasti benar. Syariah itu pasti benar. Sementara kalau fikih itu karena merupakan hasil pemikiran manusia, kamu mungkin untuk benar atau salah, bisa benar atau bisa salah. Kalau fikih begitu. Kemudian sumber hukumnya yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Fikih ini bersumber dari Al-Quran pasti, yang kedua dari Sunnah, dari hadis Nabi SAW, ya, perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi. Kemudian dari ijma, apa itu ijma? Yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, adalah ijma, jadi berupa kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang keempat adalah kias, ini sebuah analogi antara suatu hukum yang perbuatan yang belum ada hukumnya dengan satu hukum yang ada hukumnya di Al-Quran atau di hadis. Jadi analogikan, disamakan. Begitu ya. Ini sumber hukum fikih ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian, seperti apakah sejarah perkembangan fikih dari masa ke masa? Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa dari salah ini memang sumber sejarah perkembangan ini permasalahannya semua diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Karena masih hidup, begitu ya. Maka Nabi itu menjadi sumber hukum, perkataannya, perbuatan, serta ketetapannya. Ayah keneh Nabi, dan naon tinggalkan Nabi, mun aya masalah neruskeun ka Nabi.
Itu pada masa Nabi baik di Mekah maupun di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka masa Khulafa Ar-Rasyidin. Masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sampai beliau wafat, Sayyidina Ali terakhir wafat, kemudian dinasti Umayyah berkuasa, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan mulai sebagai khalifah yang pertama. Nah, sumber hukum fikih ini didasari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para sahabat Nabi yang masih hidup pada saat itu. Selain Al-Quran, selain hadis, maka ada ijtihad para sahabat yang masih hidup pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, masalah pertumbuhan fikih. Ya, ini berlangsung sejak berkuasa Muawiyah bin Sufyan sampai sekitar abad kedua Hijriah. Sampai 200-an Masehi, Hijriah, maaf ya. Jadi dari mulai setelah selesai Khalifah Rasyidin, kemudian yang menjabat Khalifah atau pemimpin Muhammad bin Sufyan sampai pada abad sampai pada tahun 200 Hijriah itu sebagai masa pertumbuhan. Nah, masih merujuk pada Al-Quran, pada hadis, dan istihad para ahli fikih. Tapi karena memang kekuasaan Islam wilayahnya itu sangat luas, ekspansi wilayah besar-besaran, maka suka terkendala dengan komunikasi. Kenapa? Karena ya tidak secanggih sekarang. Untuk melakukan perkumpulan itu memang agak jarang karena perbedaan jarak yang jauh di antara para ulama Islam pada saat itu. Berikutnya yang keempat ada masa keemasan fikih. Ini masa keemasan terjadi pada abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Masa ini ditandai dengan semangat ijtihad yang sangat tinggi di kalangan para ulama, ya, sehingga ilmu berkembang. Kita tahu bahwa di masa ini tumbuh empat madhab dalam fikih: Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal. Pada masa keemasan ini, wah, ilmu begitu berkembang, ya. Kemudian ada teori-teori usul fikih juga yang selain memang tadi yang empat, Al-Quran, sumber hukum fikih, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, juga ada Qiyas, istihsan, kemudian maslahah musalah, ya, dan sebagainya. Jadi sebagai masa keemasan. Fikih di sini luar biasa. Fikih pada masa abad kedua sampai pada abad keempat, hijrah keempat atau semasa ini luar biasa sangat berkembang, sangat pesat, dan keilmuan-keilmuan itu disiplin-disiplin ilmu itu sangat baik. Berikutnya yang kelima masa tahrir, tahriz, dan tarjih dalam madhab fikih. Ya, masa ini tadi dengan melemahnya ijtihad dari para ulama yang terjadi pada pertengahan abad keempat. Setelah abad keempat adanya tahrir, tahriz, kemudian para ulama sudah tidak mau beristihad lagi, sudah lemah, sehingga ya fikih stagnan bahkan kemandegan sampai pada masa penurunan. Ya, karena para ulama sudah tidak berani untuk beristihad. Kalau ada hal baru teh tidak mau, apa sih hukumnya, gak mau beristihad begitu. Jadi kenapa? Karena fanatik terhadap satu madhab. Kalau misalkan sudah pada Asyafi'i, sudah gak mau sama yang lain. Sama Maliki, sudah gak mau. Jadi tidak terbuka. Kemudian puncaknya yang keenam pada masa sampai masa kemunduran fikih. Nah, ini tadi dengan banyak ulama fikih yang melakukan taklid, nuturkeun gak mau berpendapat, gak mau berizah, gak mau mengerahkan segala kemampuan untuk menuntut suatu hukum yang baru, tapi cukup taklid aja. Nah, ini terjadi pada pertengahan abad 7 hingga muncul majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Jadi ketika masa kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1293. Nah, pada masa ini para ulama lebih menjelaskan kandungan buku-buku yang telah disusun sebelumnya. Apa yang sudah ada jelaskan sudah. Jadi tidak mau menggali hal-hal yang baru untuk menentukan hukum-hukum yang baru misalkan. Cukup mengikuti atau taklid terhadap ulama-ulama sebelumnya. Itulah yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada bab yang pertama, penjelasan tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Semoga kalian dapat menyimak, mendengarkan, kemudian mengambil ilmu yang bermanfaat sembari melihat catatan yang sudah kalian catat. Ya, kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.